Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Thalia Intania Nurhalimah dari kelas 12-1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang sel, di mana saya akan menjelaskan tentang sejarah sel, lalu ada komponen dan fungsi dari komponen-komponen di dalam sel. Oke, baik, kita ke materi pertama. Yang pertama ada pengertian dari sel. Sel sendiri ialah unit struktural dan fungsional terkecil yang menyusun makhluk hidup. Kemudian ada sejarah sel, di mana sel ini pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Sel yang diamati dengan mikroskop sederhana berupa sel gabus dari dinding sel yang sudah mati. Pada pengamatannya, nampak ruang kecil yang kosong, sehingga Robert Hooke menamakannya dengan sel yang memiliki nama latin cellula, yang artinya kamar kecil. Kemudian dilanjut oleh Anthony van Leeuwenhoek, yang menjadi orang pertama yang mengamati sel hidup menggunakan mikroskop pada tahun 1674. Sel yang diamati oleh beliau adalah dari alga Spirogyra sp. Sel dibagi menjadi dua, yaitu ada sel prokariotik dan eukariotik. Perbedaannya, sel prokariotik tidak memiliki nukleus materi genetik atau yang kita sebut sebagai DNA. Terkonsentrasi pada nukleus sel prokariotik memiliki DNA sirkuler atau yang kita sebut dengan plasmid, ribosom untuk sintesis protein, membran plasma, dan dinding sel sebagian besar memiliki flagella dan pili berdiameter sekitar 0,1 hingga 1. Kemudian eukariotik, materinya dibungkus oleh membran inti dan memiliki nukleus. Sebenarnya pada sitoplasma atau daerah antara nukleus dan membran inti terdapat medium cair berupa sitosol dan organel sel yang tidak ada pada sel prokariotik dan memiliki diameter 10 hingga 100. Mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Di materi selanjutnya kita akan membahas komponen dan fungsi dari komponen yang ada di dalam sel. Yang pertama ada membran inti, di mana membran inti ini berfungsi sebagai pelindung dari sel. Kemudian ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma dibagi menjadi dua, yaitu ada RE halus dan RE kasar. RE halus berfungsi sebagai pembentukan lemak dan karbohidrat, sedangkan RE kasar berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Selanjutnya ada nukleus, di mana nukleus ini mengatur segala aktivitas yang ada di dalam sel. Dan ada nukleolus, di mana nukleolus ini berfungsi sebagai pengumpulan dan transkrip RNA. Selanjutnya ada kromosom. Kromosom berfungsi untuk membawa materi genetik atau yang biasa kita sebut sebagai DNA. Selanjutnya ada nukleoplasma. Nukleoplasma berfungsi sebagai tempat pengolahan enzim. Selanjutnya ada ribosom, di mana ribosom ini berfungsi sebagai sintesis protein atau pembentukan protein. Kemudian ada lisosom. Lisosom ini berfungsi sebagai pencernaan dalam sel atau yang kita sebut sebagai intraseluler. Selanjutnya ada badan Golgi, di mana badan Golgi ini berfungsi sebagai metabolisme sel. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria ini berfungsi sebagai respirasi sel. Dilanjut dengan sitoplasma. Sitoplasma berfungsi sebagai penyimpanan bahan kimia yang ada dalam sel. Kemudian ada sentrosol, di mana sentrosol ini berfungsi sebagai pembelahan dari sel sendiri. Selanjutnya yang ada di dalam tumbuhan yaitu ada vakuola. Di mana vakuola ini sebagai penyimpanan cadangan makanan. Dilanjut dengan plastida.
plasida berfungsi sebagai proses fotosintesis. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.